good morning everyone. How are you today? Saya harap hari ini kalian tetap semangat belajarnya ya, dan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih berkaitan dengan family. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari family dengan lebih detail lagi. Nah, di sini ada family tree. Apa itu family tree? Family tree adalah pohon keluarga, yang mana pohon keluarga ini akan mempermudah orang lain atau kita sendiri untuk memahami silsilah dari keluarga kita, ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, di sini Miss Tuti ambil contoh yaitu dari keluarga Mr. Bill dan Mrs. Bill, yang mana Mr. Bill dan Mrs. Bill ini mempunyai dua anak. They have two children. They are Lily and also Bob. Ya, Lily is married to Jamie, while Bob is married to Miley. Jadi Lily menikah dengan Jamie, Bob menikah dengan Miley. Jamie and Lily, they have three children here, Jess, Harry, and also Oliver, while Bob and Miley itu have two children, Sissy and Alex. Jadi Mr. Bill sama Mrs. Bill itu punya 5 cucu. Nah, jadi kita tahu ya, kakek dan neneknya dari mereka berlima itu adalah Mr. Bill itu adalah grandfather-nya dari mereka, dan Mrs. Bill adalah grandmother-nya dari mereka. Nah, kita akan melihat lebih jauh ya tentang posisi di keluarga ini. Jamie dan Lily itu mempunyai 3 anak, Jess, Harry, dan Oliver. Jadi bisa dilihat bahwa Jamie itu adalah ayah dari mereka bertiga atau father, and also Lily adalah mother dari mereka bertiga. Sedangkan Jess di sini adalah berfungsi sebagai sisternya dari Harry and Oliver. Ya, Oliver juga adalah sisternya dari Jess and Harry. Begitu pula dengan Harry ya. Harry di sini adalah berfungsi sebagai brother atau saudara laki-laki. Nah, di sini Bob dan Miley karena punya 2 anak, Sissy dan Alex, kebetulan perempuan dan laki-laki, maka Sissy adalah sisternya dari Alex, dan Alex adalah brothernya Sissy atau saudara laki-lakinya Sissy. Nah, di sini Sissy dan Alex itu mempunyai bibi. Siapa ya bibinya dari Sissy dan Alex? Nah, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Bibinya adalah Lily. Nah, Lily ini adalah bisa berfungsi sebagai mother dari mereka bertiga, Jess, Harry, dan Oliver, dan juga Anne, bibi dari Sissy dan Alex. Jadi Jamie adalah juga selain dari father Jess, Harry, dan Oliver, maka Jamie juga adalah uncle-nya dari Sissy dan Alex atau pamannya. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi Bob ini juga uncle-nya dari Jess, Harry, dan Oliver, sedangkan Miley adalah aunt-nya dari Jess, Harry, dan Oliver. Oke, nah selain tadi adalah paman dan bibi atau uncle and aunt, Jamie dan Lily itu juga punya keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Kira-kira keponakan laki-laki dan perempuannya Jamie dan Lily siapa ya? Siapa yang bisa menebak? Ya, good. Jadi Jamie dan Lily punya keponakan perempuan atau kita sebut dengan niece. Di sini adalah Sissy. Dan keponakan laki-lakinya Alex atau kita sebut dengan nephew itu adalah keponakan laki-lakinya dari Jamie dan Lily. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi kalau keponakan perempuannya Bob dan Miley itu adalah Jess and Oliver atau kita sebut dengan niece. Kemudian ada Harry di sini adalah keponakan laki-lakinya dari Bob dan Miley atau kita sebut dengan nephew. Nah, sementara hubungan mereka berlima ini, Jess, Harry, Oliver, Sissy, and Alex itu adalah cousin atau saudara sepupu. Nah, jadi dari family tree ini kita sudah langsung lihat ya, silsilah keluarga dari Mr. Bill dan Mrs. Bill siapa aja ya. Nah, ini mempermudah kita untuk mengetahuinya. Nah, di sini Miss Tuti sudah siapkan contoh-contoh dari kalimatnya. Mr. Bill is my grandfather. Pak Bill adalah kakekku. Nah,
Miss Tuti akan perlihatkan masing-masing posisi mereka dalam kalimat in English. Nanti kalian bisa ulang lagi, bisa dibaca lagi ya. Oke. Nah, di sini juga kalian nanti akan saya tunjukkan cara membuat kalimatnya dengan benar susunannya ya. Jadi tetap yang pertama itu adalah subjeknya. Siapa sih yang ingin kita bicarakan? Mr. Bill, Mrs. Bill, ada Jamie. Jangan lupa meletakkan is di sini ya. Is di sini menandakan bahwa orang tersebut yang kita ingin jelaskan ada berjumlah satu. Mr. Bill, Mrs. Bill, Jamie, mau dia lelaki atau perempuan, selama dia hanya satu orang, maka kita harus meletakkan to be is di sini ya. Kemudian posisi mereka di silsilah keluarga itu sebagai apa? Nah, my grandfather, my grandmother, my father, seperti itu ya. Nah, kita juga bisa mengatakan posisinya dulu. Misalnya my mother is Lily, tapi sama ya. Untuk struktur bahasanya sama. My mother karena jumlah satu orang tetap harus pakai is, kemudian baru nama dari orang itu. Bisa dibolak-balik ya. Tapi lain halnya jika ketika menggunakan subjek I, saya. Maka to be yang digunakan bukan is, tapi am. I am Jess. Nah, bukan I is Jess atau Harry am my mother, no. Jadi Harry satu orang tetap dengan is, sedangkan I harus dengan am, karena ini sudah patternnya, pasangannya ya. Now, here we go. Ini sama ya, seperti yang tadi. Oke. Nah, dari kesimpulan yang Miss Tuti buat kalimat tadi dari satu persatu posisi mereka di family tree, maka kita bisa langsung membuat untuk paragrafnya, ceritanya ya. Nah, ini kita bisa juga kembangkan seperti profesi mereka apa ya. Oke, Miss Tuti akan membacakannya ya. Hi, my name is Jess. I'd like to tell you about my family. Mr. Bill is my grandfather. He is married to Mrs. Bill. They have two children, Mrs. Lily and Mr. Bob. Mrs. Lily is my mother. She is a teacher, while my father, Mr. Jamie, is a police officer. I have one brother, Harry, and one sister, Oliver. We like to play in the park on weekend. My mother has one brother, Mr. Bob. He is my uncle, while Mrs. Mali is my aunt. They have two children. They are Sissy and Alex. They are my cousins. What a big family. Oke, nanti kalian bisa pelajari lagi ya, dibaca lagi, dipelajari lagi susunan kalimatnya dan pengembangan dari ide-ide di kalimat tersebut. Nah, untuk yang terakhir, Miss Tuti akan menyampaikan, nah ini tadi ada penggunaan ya, ada kata ganti she, ada he, ada juga we, ya ada they, nah itu apa sebenarnya? Nah, dalam bahasa Inggris itu untuk subjek itu bisa diganti dengan kata ganti, jadi tidak dikatakan sisi. Kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya kalau Miss Tuti bisa diganti dengan dia ya. Dia itu bisa cowok, cewek. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada katanya sendiri. Seperti I itu bisa diganti dengan I, tetap ya saya. You juga tetap bisa diganti dengan you, kamu atau kalian. Nah, yang berbeda di sini adalah Sisi. Sisi karena dia perempuan dan jumlahnya satu. Bisa juga nggak Sisi, misalnya Miss Tuti atau misalnya nama lain Rosa atau Evelyn dan lain-lain. Nah, itu bisa diganti dengan kata ganti she ya. Kalau dia jumlahnya hanya satu dan bergender perempuan. Tapi kalau dia bergender laki-laki, maka bisa diganti dengan kata he, kata gantinya ya. Dan jumlahnya hanya satu. Sebagai contoh seperti ini. My brother is Alex. He is a nice person. Seperti itu ya. Saudara laki-lakiku adalah Alex. Dia orang yang baik. Nah, di sini kalau subjeknya lebih dari satu orang, misalnya ada Sisi and Alex, maka kata gantinya
bisa diganti dengan kata ganti they atau berarti mereka. Misalnya, Sissy and Alex are my cousin. They are nice person. Ya, Sissy dan Alex adalah sepupuku. Mereka orang yang baik, seperti itu. Nah, di sini ada juga I and Sissy. I berarti saya, and Sissy atau orang lain ya. Jumlahnya bisa satu, bisa lebih dari satu, tapi harus ada I-nya juga. Nah, itu makanya bisa diganti dengan kata we, yaitu kita atau kami. Ya. Oke, sudah mengerti? Mulai memahami? Nah, untuk kali ini tidak ada tugas yang kalian harus buat, tapi ingat, tetap pelajari materi ini dengan baik ya, karena akan ada tugas untuk minggu depan dan juga persiapan untuk OTS nanti. Oke, I'll see you next. Bye-bye everyone.